sama KPK kemarin Pak. Kenapa? Digeledah Ya itu kan kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Yang terpenting bagi kita adalah mendorong agar manajemen BJB tetap bekerja dengan baik, melayani seluruh nasabahnya dengan baik. Insya Allah regulasi hukum tetap berjalan karena itu bersifat personal, tapi kelembagaan BJB tetap berjalan melayani seluruh kepentingan regulasi layanan keuangan BJB. Dan ini adalah momentum BJB untuk melakukan perbaikan, pembenahan, restrukturisasi, realokasi pembiayaan yang harus dilakukan. Jadi jadikanlah pemeriksaan KPK ini hikmah untuk berbenah. Aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dari Pak RK, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa saja, dan juga sumber pembiayaannya. Oleh karena itu, karena memang ada aktivitas-aktivitas di luar negeri yang kemudian kami dalami, maka kami juga mendalami berkaitan dengan penukaran-penukaran uang yang dilakukan, ya, di mana dalam periode 2021 sampai 2024 sejauh ini kami mengcapture ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah. Nah, tentu itu semua nanti akan didalami kaitan dari satu keterangan dengan keterangan lainnya, termasuk dari saksi satu dengan saksi-saksi lainnya. Satu hal nih penting buat pemirsa. Kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Nah di Jawa Barat ini ada berapa rumah rakyat miskin? Miskin diizinkan untuk kita belum ada data. Kami sudah menanyakan ke Bapeda, ada data P3KE jumlahnya 2 Teori tentang digitalisasi, kemampuan IT Provinsi Jawa Barat tidak sebanding dengan produk. Kalau ngomong, teorinya bagus banget di Jawa Barat, hebat banget digitalnya. Begitu tanya berapa rumah rakyat miskin di Jawa Barat, kan boga. Pak RK, silakan maju Pak di Pilgub 2029. Dipimpin Bapak, kami sudah merasakan. Tapi lebih bagus, lebih keren dipimpin gubernur konten. Tidak banyak kata-kata, kerja nyata. Jabar lebih istimewa. Maju terus Bapak Aing, lebih keren. Mungkin sebagian daripada kalian belum dapat melihat berita yang ini, tapi para ateng udah sibuk banget nih mention dan nge-tagin gue di berita yang ini. Berita yang ini kan, yang para wabah sibuk banget nge-tag dan mention gue, apalagi di bagian di kumparan ya. Jadi nih, KPK geledah rumah Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi di Bank BJB. Ini yang harus para wabah pahamin ya. Baca dulu beritanya yang baik. Yang pertama, KPK di sana memang sudah menentukan tersangka, tapi belum menyebutkan siapa tersangkanya. Dan andai kata rumahnya Ridwan Kamil digeledah mencari barang bukti, ya udah biarkan aja para penegak hukum menjalankan tugasnya. Dan kalau misalnya sampai ketemu bukti, ya bukannya bagus, tipikornya malah bisa cepat terungkap. Yang kedua, andai kata ditemukan bukti di rumahnya Pak Ridwan Kamil, otomatis tanda kutip Pak Ridwan Kamil akan bisa jadi tersangka. Walaupun gue adalah seorang pendukungnya dulu ya. Tapi kalau misalnya seorang Ridwan Kamil sampai melakukan tipikor, ya udah kita kawal supaya dia diadili sesuai dengan perbuatannya. Masa udah tanda kutip maling, kita masih dukung? Inilah yang bedainnya gua sama para wabah. Nih, contohnya ya, kalau para wabah udah tahu ada mantan menteri perdagangan yang menguntungkan orang lain melakukan tipikor. Tipikor tuh nggak cuma ngambil duit doang ya, banyak loh contoh gratifikasi dan segala macam. Itu masih dibelain. Kan si TL nggak melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, tapi menguntungkan orang lain. Blablabla. Koruptor nggak pantas dibela. Ya. Yang ketiga, ya, di kaum kumparan nih, karena gue kan lihat berita di kumparan nih, kaum kumparan emang super duper ajaib. Nih, mau jelasin kenapa ajaibnya. Tukang tahu Japan, masa sih barisan Prabowo pakai baju oranye? Ini nih artinya ya, tukang tahu Japan. Kalau misalnya orang yang ada di barisannya Pak Prabowo juga mah kena juga hal-hal yang kayak gini, artinya Pak Prabowo itu tidak pilih-pilih dalam memberantas korupsi, dalam menegakkan hukum. Harusnya lu tuh bersyukur punya presiden yang gak
mementingkan kepentingan kelompoknya, tapi mementingkan kepentingan rakyatnya. Ini ya para wabah, kalau lu orang berpikir bahwa gue akan nangis di pojokan gara-gara Ridwan Kamil dijadikan tersangka atau terkait kasus korupsi atau whatever it is, lu salah besar. Gue malah tertawa ketika ada koruptor yang ditangkepin. Kenapa? Koruptor adalah maling uang rakyat. Koruptor adalah orang yang rugiin lu sebagai pembayar pajak. Ngapain lu belain coba? Walaupun dia ada di kelompok gue, tetap aja namanya orang salah harus tetap menanggungjawabkan perbuatannya. Inilah KDM yang sampai saat ini belum memikirkan mau jadi presiden. Bagaimana alasannya? Coba perhatikan di video ini. Anda ingin KDM maju Pilpres 2029. Ini jawaban beserta alasannya. Bahwa kemudian tiba-tiba nama Anda itu masuk pada salah satu tokoh atau figur yang bisa dipertimbangkan untuk perpolitikan nasional pada tahun 2029. Saya nggak mikir itu. Oh, oke. Tapi maksud saya Anda tidak merasa bahwa barangkali sudah ada yang mencoba, ini bahaya juga ini kawan satu ini. Nggak tahu pikiran mereka, orang saya ngurusnya Jawa Barat aja. Gitu ya? Iya, itu pikiran mereka. Saya kan fokus, ingin menyelesaikan. Saya kan dari dulu tertantang, saya sebagai warga Jabar, pituin putra Jabar, ketika memimpin ingin dong provinsi yang saya tinggali dengan penduduk yang besar, dengan kekayaan alam yang luar biasa, ya harus punya martabat dan harga diri, itu aja. Dan saya udah ngomong bagaimana kemiskinan terjadi, bagaimana perempuan di Jabar itu di beberapa titik terstigma negatif gitu loh. Kan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya ucapan-ucapan, pidato-pidato. Kan harus ada tindakan-tindakan yang mengupgrade mereka menjadi kelas menengah gitu loh. Bagaimana mereka menjadi kelas menengah di industri, bagaimana mereka menjadi kelas menengah di bidang sosial, bidang ekonomi, di bidang pertanian. Kan itu yang ada dalam pikiran saya. Dan untuk mendorong itu adalah manusianya, masyarakatnya harus dirubah mindsetnya, cara berpikirnya, cara bertindaknya. Seorang ayah yang sayang pada anaknya harus tega membangunkan dia saat pagi. Dan itu saya alami. Saya ini hasil dibangunkan pagi-pagi oleh ayah saya. Ayah saya harus tega melihat anaknya menghabiskan waktu masa kecilnya hanya untuk mengembala sepulang sekolah. Ayah saya harus tega, saya mikul kayu bakar 5 km dari hutan ke rumah. Untuk apa? Untuk agar saya bisa bersekolah. Nah, pengalaman saya, itu andai kata waktu itu, orang tua saya mengikutin saya pengen sepeda-sepedahan, SMP pengen naik motor, SMA pengen naik motor, pengen nonton kayak orang, pengen keliling ke sana kemari kayak orang, mungkin saya tidak seperti ini. Tapi karena bapak saya tegas, saya bisa seperti hari ini. Tapi kalau diri saya hanya untuk anak saya, nggak ada artinya. Maka seluruh kerangka berpikir saya hari ini harus saya terapkan untuk anak-anak Jawa Barat. Yang orang-orang berpenghasilan rendah di Jawa Barat hari ini pakai motor ke sana kemari tiap hari. Kemudian merokok. Kemudian game online. Kemudian setelah itu pakai iPhone, minum minuman keras, nongkrong sampai malam. Dan saya harus merubah mereka, menyadarkan mereka bahwa Anda ini kelas menengah bawah, saya sama nasibnya dengan saya pada tahun 90. Anda harus bisa merubah diri Anda menjadi kelas menengah. Kalau ingin menjadi kelas menengah, maka cara berpikir dan bertindaknya harus menjadi kelas menengah. Kalau ingin jadi kelas menengah, maka bangunnya harus pagi. Kalau ingin jadi kelas menengah, maka Anda harus punya visi masa depan, harus rajin menyimpan, tidak boleh menghambur-hamburkan uang, tidak boleh pesta pora, tidak boleh berkaya-kaya, belajar dari orang Tiongkok. Kan ini yang ingin saya lakukan. Nah, bagaimana menurut Anda? Like, komen, dan share di video ini. Ridwan Kamil dugaan korupsi gila. Ini Pak Prabowo ini tidak mandang bulu. Padahal Pak Ridwan Kamil waktu Pilpres kemarin, dia itu orang kepercayaannya Pak Prabowo. Dan sekarang KPK geledah rumah Pak Ridwan Kamil. Dugaan korupsi. Padahal tahun 2024 kemarin, Pak Prabowo itu usulkan Pak Ridwan Kamil untuk maju di calon gubernur Jakarta. Dan dia kalah. Dan sekarang KPK geledah rumahnya dia karena dugaan korupsi. Kalian tahu nggak alasan KPK geledah rumahnya dia itu karena ada petunjuk gitu loh. Karena ada petunjuk bahwa dia itu ikut terkait. Itu makanya KPK itu cari bukti dulu di rumahnya dia. Apakah dia itu terkait korupsi tersebut atau enggak. Ini kalau misalnya Pak Ridwan Kamil ini terkait korupsi. Wah, ini Pak Prabowo ini benar-benar tidak memandang siapapun orangnya. Padahal kan Pak Ridwan Kamil itu membantu Pak Prabowo untuk menang menjadi presiden. Dan sekarang dugaan korupsi, ini artinya siapapun orang yang ambil uang rakyat, Pak Prabowo itu tidak memandang siapapun dia. Dan Ketua KPK juga menjelaskan mereka sudah punya tersangka, cuman belum diumumkan siapa tersangka itu. Kita tunggu info lebih lanjut ya, apakah Pak Ridwan Kamil ini ikut terkait dalam korupsi ini. Inilah dua pemimpin hebat di Jawa Barat, Pilkada Jawa Barat 2029. Bisa jadi salah satu pertarungan paling menarik. Bayangkan jika Ridwan Kamil kembali maju, mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat, dan harus berhadapan langsung dengan Deddy Mulyadi.
Dua tokoh besar dengan basis pendukung yang sama-sama kuat. Yang satu dikenal dengan berbagai terobosan pembangunan modern. Yang satu lagi terkenal sangat dekat dengan budaya dan dicintai masyarakat. Kalau benar keduanya maju di Pilkada Jabar 2029 nanti, menurut kalian siapa yang bakal menang? RK atau KDM? Tulis di kolom komentar.